Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi UKI, yaitu terkait penyakit hipertensi. Nah, di sini ada rangkuman dari sahabat UKI. Jadi penyakit hipertensi itu ada 2 kategori ya. Kalau pasiennya kurang dari 60 tahun atau dewasa, dia jika tidak punya komplikasi maupun punya komplikasi penyakit, itu targetnya kurang dari 140/90 mmHg tekanan darahnya. Kemudian kalau dia pasiennya tuh lansia atau usianya lebih dari sama dengan 60 tahun, maka itu dibedakan menjadi 2, non komplikasi sama komplikasi. Kalau non komplikasi dia 150/90 mmHg, kalau komplikasi 140/90. Oke, jadi yang non komplikasi targetnya lebih tinggi. Nah, ini kan kalau dalam normal itu tekanan diastol itu kurang dari 80. Kalau prehipertensi diastolnya 80 sampai 89. Kalau hipertensi stage 1 90 sampai 99. Kalau hipertensi stage 2 lebih dari 100. Kemudian ini merupakan terapinya dari hipertensi. Jadi ada beberapa golongan obat, yaitu ada ACI, ARB, CCB, dan sama diuretik. Oke, kalau untuk dewasa dan anak-anak, itu ini. Kalau yang ACI itu yang akhirannya il. Ada captopril, ramipril, imidapril, enalapril, lisinopril. Nah, tetapi dia tuh mempunyai efek samping, yaitu menyebabkan batuk kering karena meningkatkan produksi bradikinin dan juga terjadinya dispepsi. Kemudian ada lagi yang kedua golongan ARB. ARB itu angiotensin renin blocker kalau nggak salah ya. Itu ada kandesartan, losartan, valsartan, sama aliskiren. Jadi yang akhirannya tuh tan. Cuman ini ada lagi yang berakhiran an. Nah, ini dia mempunyai efek samping menyebabkan hiperkalemia sama insufisiensi ginjal, terus hipotensi ortostatik. Oke, jadi tadi itu yang umum digunakan pertama itu ya ACI sama ARB itu ya. Tetapi bila tidak adekuat atau belum manjur, maka dikasih golongan CCB, kalsium CA blocker, atau dihidropiridin. Nanti ada strukturnya, cincin dihidropiridin. Ini CCB ini yang obatnya itu akhirannya in. Jadi ada nifedipin, amlodipin, nikardipin, nimodipin. Kalau efek sampingnya menyebabkan edema, terus hipotensi ortostatik, sama mual dan juga palpitasi. Kemudian setelah itu ada golongan lain, yaitu diuretik atau hidroklorotiazid. Contohnya HCT. Ini menyebabkan hipokalemi. Jadi kandungan konsentrasi kalium dalam tubuh itu rendah, kekurangan. Kemudian juga menyebabkan hipernya ini urisemi, glikemi, sama hiperlipidemi, dan juga disfungsi ereksi kayak gitu. Nah, penggunaan obat-obatan ini pada penyakit hipertensi itu jika tanpa komplikasi biasanya dimakan atau dikonsumsi AC, berarti sebelum makan. Kecuali yang golongan CCB, jadi yang ACI, ARB, sama diuretik itu biasanya diminum sebelum makan. Kecuali yang CCB itu diminum DC, bersamaan makan kayak gitu. Nah, ini untuk terapi buat lansia, jika tanpa komplikasi dikasih diuretik tiazid yang lemah, contohnya HCT. Kayak yang lansia dikasih diuretik tiazid lemah, contohnya HCT atau hidroklorotiazid. Nah, ini untuk gangguan ginjal, kerja di tubuh ginjal. Untuk menghindari gangguan ginjal, karena kerjanya itu di tubuh distal ginjal. Kemudian kalau untuk terapi bumil itu ada 2, biasanya labetalol sama metildopa. Kemudian kalau preeklamsi, jadi pada masa kehamilan itu ada nifedipin, terus hidralazin plus MgSO4.
Biasanya GM4 ini juga digunakan untuk kejang yang aman untuk ibu hamil. Terus kalau kondisinya hipertensi kritis atau emergensi, jadi biasanya ada komplikasi stroke, itu obatnya labetalol atau esmolol secara intravena, sama natrium nitrofusit, dan juga nifedipin. Nah ini ada catatan lagi kalau HT, hipertensi karena jantung itu menyebabkan udem kan. Nah udemnya karena penyakit jantung ini diobati dengan furosemid. Tetapi kalau udemnya disebabkan karena penyakit ginjal, ini menggunakan bumetanid. Oke. Furosemid untuk jantung, bumetanid untuk ginjal. Oke. Kemudian ini untuk terapi yang komplikasi. Jadi misal ada pasien hipertensi, kemudian misal contoh yang ke-1, dia ada komplikasi kardiovaskuler, dia ada gagal jantung, angina, gitu. Kardiovaskuler lebih ke gagal jantung. Nah ini terapinya yaitu menggunakan golongan HCT, CCB yang dihidropiridin, yaitu yang nifedipin, amlodipin. Tetapi yang golongan CCB dihidropiridin ini menyebabkan edema sama hipotensi ortostastik. Kemudian ada lagi terapi lain yaitu menggunakan beta blocker yang propanolol, timolol, bisoprolol yang tidak selektif ya ini. Nah, tapi mereka mempunyai efek samping yaitu hiperlipid, meningkatkan TG dan juga menurunkan HDL, sehingga dia menyebabkan hipoglikemi. Oke, hindari penggunaan CCB non-DHP. Jadi ketika dia mempunyai komplikasi kardiovaskular itu tidak boleh digunakan yang non-dihidropiridin, contohnya verapamil dan diltiazem, karena menyebabkan konstipasi, bradikardi sama hipotensi pusing. Kayak gitu. Terus DM itu ACI atau ARB, hindari beta blocker HCT. Kalau asma, beta blocker selektif itu menggunakan beta blocker selektif, contohnya biso-meto-AT. Jadi ada atenolol, bisoprolol, metoprolol sama menghambat beta 1 kayak gitu. Kemudian kalau CKD itu karena chronic kidney disease, jadi penyakit ginjal kronis, digunakan loop diuretik, contohnya furosemid. Nah, jadi dia untuk menangani udemnya pada CKD. Kemudian GFR-nya itu yang kurang dari 40 sama CRCL-nya itu lebih dari 1,7. Efek sampingnya dari ini yaitu mengalami hipokalemia sama hipotensi. Nah, terus di CKD ini juga bisa digunakan CCB-DHP atau dihidropiridin sama kayak kardiovaskular. Contohnya nifedipin, amlodipin, dengan efek samping ya sama, edem, hipotensi ortostastik. Kemudian yang komplikasi yang terakhir yaitu ketika pasiennya mengalami angina atau aritmia, ini menggunakan CCB non-dihidropiridin, contohnya verapamil sama diltiazem. Verapamil sama diltiazem ini dia tadi sama menyebabkan konstipasi, terus bradikardi, hipotensi, sama pusing. Oke, jadi ada beberapa penyakit penyerta yang perlu kita hafal karena banyak banget yang keluar di UKI nanti. Jadi kita harus paham komplikasinya itu apa aja, terus kita apalin lini terapi ketika komplikasi penyakit ini itu pakai terapi apa. Oke, kayak gitu. Oke, sekian untuk yang hipertensi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.